Baiklah, selamat pagi anak kami sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang praktikum hukum Archimedes. Di mana tujuan percobaan kita yang pertama di sini adalah menentukan massa jenis suatu benda. Yang kedua menentukan gaya apung. Tapi karena anak kami semua praktikum mandiri saat ini, kita hanya mengukur massa jenis bahan-bahan, batu-batuan berbagai jenis, kemudian bisa Anda ukur nanti besi, dan juga emas kalau ada di rumah ya, dan juga menganalisis telur yang baik atau tidak. Baiklah, kita akan mulai percobaan kita pada hukum Archimedes ini, yaitu kita mulai dari alat dan bahan. Alat dan bahan yang utama ini adalah yang pertama, ya. Nah, kalian buat dengan darurat di rumah karena seharusnya di sekolah ada beker gelas. Pengganti beker gelas, ini beker gelas. Diambil stoples, ada dari toko-toko diminta yang homogen, yang sama ukurannya, besarannya. Stoples ya. Kemudian timbang air 1 kilo itu sama dengan 1 liter. Iya, dimasukkan. Kemudian sebelum itu gunting dulu kertas selebar 2 cm. Kemudian isolasi dia. Nah, isolasi di bawah, isolasi di atas. Ya, isolasi di bawah, di atas. Kemudian nanti setelah diisi 1 liter itu 1 kilogram, tandai garisnya. Tulis di sini seperti ini 1 liter. 1 liter ya kan? Nah, tuh. 1 liter ini ambil mister nanti ke bawah bagi 10 berarti masing-masing 100 ml atau 0,1 liter. Lanjut lagi ke atas sampai 2 liter. Garisi. Iya, bagi 10 berarti masing-masing 0,1 liter nanti sampai 2 liter. Itu bisa kita melakukan pengukuran nanti ya. Nah, itu alat bahan. Itu yang pertama saya cari ini besi, batu. Batu yang pertama ini massanya 220 gram atau 0,22 kilogram, ya, 0,22 kilogram. Batu yang kedua adalah ini 400 gram atau 0,4 kilogram. Batu yang ketiga adalah ini saya timbang tadi di neraca di luar ya. Kalau nggak neraca di rumah, di luar atau timbangan-timbangan kedai-kedai atau yang jualan sayur ya, minta tolong sebentar ditimbang ketiga batunya. Iya, ini 420 gram atau 0,42 kilogram. Jadi usahakan ketiga batunya itu jangan terlalu kecil, ya sedanglah seperti ini. Supaya nanti bisa terukur kenaikan volume, ya. Karena kan di massa jenis massa, kemudian kita menimbang volume, iya volume, ya. Baru gunting, ini untuk menggunting apa isolasi tadi, iya isolasi tadi digunting, ini baru isolasi ya, isolasi. Setelah ditandai semua bisa ditambah isolasinya, nah, supaya ukurnya ini bagus. Nah, ini yang terutama ya pembuatan beker gelasnya. Ya sekarang kita mulai lakukan pengukuran massa jenis batuan ya, massa jenis batuan. Kita melihat batu yang pertama. Ya, batu yang pertama. Mula-mula kita lihat ini volume mula-mula 1 liter. Ya, sekarang kita masukkan. Ya, kita mati sekarang volumenya menjadi 1,1 liter. Ya, volume sekarang menjadi 1,1 liter. Ya, 1,1 liter. Maka kita lihat sekarang perhitungannya, ya. Massa tadi 220 gram berarti tukar ke kilo 0,22 kilogram. Volume 1 sama dengan 1 liter. Volume 2 setelah dimasukkan batu 1,1 liter. Maka volume batu, volume 2 kurang volume 1, 1,1 kurang 1, 0,1 liter. Maka volume batu sekarang tukar liter ke meter kubik kali 10 minus 3. 0,1 kali 10 minus 3, 10 pangkat minus 4 meter kubik. Yang ditanya adalah rho, massa jenis. Rho sama dengan massa per volume.
Rho sama dengan 0,22 dibagi 10 minus 4 sama dengan 2220 kg per meter kubik. Nah, ini udah cocok digunakan untuk batuan bangunan ya. Di atas 2000 itu udah mulai bagus dia mutunya. Udah lumayan bagus ya. Ya, sekarang kita masuk percobaan yang kedua. Sebelumnya kita keluarkan dulu nih. Iya, batu yang pertama kita keluarkan. Iya. Masuk kita batu yang kedua. Kita lihat dulu volumenya ya, masih tetap di 1 liter. Iya, di 1 liter ini. Sekarang kita masukkan batu yang kedua. Ya. Kita mati volumenya sekarang. Volume sekarang menjadi sekitar perkiraan 1,125. 1,125 lebih banyak dari yang tadi. 1,125 kita perhitungkan, ini 1,25 ya. Jadi 1,125. 1,125. Massa batu kedua tadi adalah kita melihat 400 gram. Massa ini kita tukar ke kilogram 0,4 kilogram. Maka volume batu 1 liter tadi mula-mula sebelum ada masuk batu itu volume air 1 liter. Setelah dimasukkan batu yang kedua, volumenya tadi menjadi 1,125 liter. Maka volume batu kedua yaitu penambahan volume sesuai hukum Archimedes, yaitu fluida yang dipindahkan. P2 kurang P1 sama dengan 1,125 kurang 1 liter. P batu 2 sama dengan 0,125 liter. Ya, 0,125 liter atau volume batu 2 0,125 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Maka massa jenis batu kedua, massa per volume 0,4 dibagi 0,125 kali 10 pangkat minus 3, ini naik ke atas jadi 400 dibagi 1/8 ya, 3200 kg per meter kubik. Ah, lebih bagus lagi mutunya ini adalah bagus batuan untuk bangunan ya. Massa jenisnya 3200. Ya, ini massa jenis 3200 tadi. Jadi batuan ini memang cukup berat. Ya, sekarang kita masuk pada percobaan batu ketiga. Ini pun batunya cukup bagus ya, batuan yang cukup keras kita ambil. Ya, kalau silakan pilih batu di pinggir-pinggir jalan, di samping rumahnya dicari batu yang bagus, sedang atau batu apung pun bisa, terserah untuk percobaan ya. Ini batuan yang ketiga. Kita melihat volume awal tetap 1 liter. Nah, ini 1 liter air. Kita masukkan ini sekarang. Maka volumenya kita melihat sekarang. Iya, volumenya sekarang kita melihat itu menjadi di 1,2. Ya, ini di 1,2 sekarang volumenya. 1,2 liter. Ini ya. Ini 1,25, 1,2 liter. Iya. Maka kita hitung sekarang. Ya. Massa batu ketiga ini tadi adalah 420 gram. Tukar ke kilo 0,420 kilogram. Volume 1 liter. Volume mula-mula tanpa batu. Volume kedua setelah dimasukkan batu tadi naik 0,2 liter menjadi 1,2 liter. Maka volume batu 3 1,2 kurang 1. Volume batu 3 0,2 liter. Maka volume batu ke meter kubik 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Ditanya rho batu berapa massa jenis batu? Rho sama dengan massa per volume 0,42 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 4, 2100 kg per meter kubik. Wah, ya. Nah, kalau kita bandingkan yang tiga-tiga batu itu, ya, ini dari ketiga batu ini kita perhatikan, yang paling bagus mutunya tadi semua adalah ini, kemudian kedua ini, ya, ini yang ketiga, ya, ketiga, mutunya beda-beda ya, jelas. Anda bisa menganalisis batu-batuan yang digunakan untuk bangunan, pengaspalan dan sebagainya, mana yang sesuai itu sudah ada di data nanti. Ya, yang keempat latihan ini di rumah, menghitung massa jenis telur, timbang telurnya, lihat volume mula-mula, masukkan telurnya nanti, ya. Kemudian lihat volume akhir, hitung massa jenisnya. Jadi massa jenis telur itu sudah ada di daftar sama Bapak. Nanti ya masuk klasifikasi perhitungan kalian ini telurnya yang bagus dia seperti apa.
Kalaupun telurmu terapung nanti tidak masalah, berarti itu kurang bagus, tetap itu masa jenisnya, difotokan semua gambar-gambar prakteknya. Kalau bisa divideokan makin bagus ya, bisa difotokan beberapa foto 6, 8 pelaksanaan praktikumnya. Jadi tugasnya sekarang yang pertama mengambil 3 jenis batuan seperti yang saya Bapak buat, menghitung massa jenisnya. Ya. Kedua, telur bebas, telur bebek, telur ayam, telur puyuh, terserah satu aja telur, dihitung massa jenisnya. Ya. Keempat, ya, membuat telur itu terapung melayang tenggelam. Ketiga, dengan cara apa nanti menambah air garam ke air. Coba silakan dibuat telurnya digambar pada saat tenggelam, ya, terapung, ditambah terus garamnya ke air sampai dia melayang dan terapung nanti. Ada 3 foto lagi di sana. Ya, itulah yang terakhir, tambahan inovasi. Kalau ada silakan kepingan besi ya, kepingan besi yang panjang-panjang 5 cm, bisa diukur massa jenisnya, bisa tambahan dengan analisis logam-logam. Ya, SMI atau tidak. Kalau besi yang bagus 7.100 kg per meter kubik massa jenisnya. Kalau ada emasnya di rumah, massa jenis emas yang bagus nanti 19.200 kg per meter kubik. Kalau udah di bawah 19.000 atau di bawah 18.000 itu tidak emas lagi nanti massa jenisnya ya. Iya. Demikian, tetap semangat. Ini sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penghitungan massa jenis ini juga orang membuat kapal laut, kapal selam, galangan kapal, iya, balon udara, jembatan ponton. Itu semua didasari dengan perhitungan massa jenis. Kalau membuat kapal massa jenis, kapal harus lebih ringan dari air. Walaupun dia dari besi, tetapi kalau diukur massa per volumenya, karena banyak rongga udara di dalam, itu tetap massa jenisnya di bawah 1.000. Sehingga bobot kapal nanti bisa dihitung berapa massanya ditambah supaya massa jenisnya jangan sampai 1.000. Minimal 60% saja atau 40% kapal itu masuk ke dalam air. Atau 30%. Inilah harapan Bapak, aplikasikanlah hukum Archimedes ini, yaitu fluida statis ini dalam kehidupan sehari-hari. Terapkanlah itu nanti. Kau melanjut teknik sipil, ini akan kau bekerja terus menganalisis batu-batuan ini, jurusan geologi, jurusan-jurusan yang lain, fisika, pasti membahas materi-materi ke depan dan mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran praktek kita, tetap semangat. Kalau keluar dari rumah pakai masker, jaga jarak, kiranya Tuhan memberkati kita, memberi senantiasa kesehatan. Terlebih orang tua kita semua diberkati oleh Tuhan, disertai, dibuka pintu rezeki dan dapat menyekolahkan anak-anaknya. Demikian, selamat pagi. Shalom.